pernah nonton film horor yang bikin kamu mikir tentang Tuhan, agama, dan kontrol? Heretic, yang dirilis tahun 2024, hadir dengan Hugh Grant sebagai villain yang menantang semua keyakinanmu. Siap-siap, karena ini bukan sekedar horor biasa. Ini film yang memprovokasi pikiran dan mengajak kita berpikir ulang tentang apa yang selama ini kita yakini. Tapi sebelumnya, peringatan dulu. Diskusi ini membutuhkan keterbukaan pikiran. Kalau kamu belum siap menantang keyakinanmu, silakan skip saja. Dan jika kamu belum menonton filmnya dan ingin menghindari spoiler, sebaiknya tonton dulu, baru kembali ke video ini untuk diskusi seru bareng-bareng. Premis film ini, secara singkat, adalah dua misionaris perempuan yang terjebak di rumah seorang pria tua yang mengaku tertarik dengan gereja Latter-day Saints, atau lebih dikenal dengan Mormon. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka telah masuk ke rumah seorang pria tua yang gila, dan alih-alih melakukan percakapan sederhana tentang iman, mereka terjerumus ke dalam sebuah permainan yang mengganggu dan membingungkan, yang menguji batas-batas agama, moralitas, dan sifat manusia, sampai mengancam nyawa. Karakter paling menarik dari film ini tentu saja adalah Mr. Reed, sang villain. Hugh Grant memenangkan Critics' Choice Super Award 2023 Best Villain. Jadi, menurut saya, karakter ini layak untuk punya pembahasan tersendiri. Dalam salah satu wawancaranya, Hugh Grant mendeskripsikan karakter Mr. Reed sebagai basically a twat. Kata twat memang sulit diterjemahkan secara langsung ke bahasa Indonesia. Tapi intinya, Mr. Reed terlihat cerdas, hangat, menyenangkan, dan karismatik di permukaan. Namun, di lapisan terdalam, ia sinister, manipulative, narsis, dark, and controlling altogether. Tapi, bagi saya, Mr. Reed punya sisi intelektual yang menarik. It is really interesting to see him explaining about religion dari sisi belief versus disbelief, konsep iterasi, dan pada akhirnya control as the truest religion. It is somehow enlightening for me. So, next, kita akan membahas beberapa konsep yang diimpose oleh Mr. Reed. Belief, iteration, dan control. Ketika kedua misionaris berhasil dipancing ke ruangan yang lebih dalam, Mr. Reed menawarkan dua pintu. Satu berlabel belief, dan satu lagi disbelief. Padahal, kedua pintu itu menuju ke tempat yang sama. It is all terrifying, isn't it? I'm sorry. It is. It is all. Scary. I'm scared. I'm scared just saying it out loud, really. God is real and he watches when we masturbate, and he has such a fragile ego that he only helps us when we beg him and shower him with praise, and he hates gay people for being what he made them to be. Well, that's terrifying. If there's no God, and we're just horny microscopic ants floating on a rock through space with no divine purpose and no hope to achieve eternal life, well, that's terrifying too.
Intinya, jika kepercayaan itu benar, ada horor bahwa Tuhan mengawasi, menuntut untuk dipuja, memiliki ego rapuh, dan menghakimi moralitas manusia. Jika kepercayaan itu salah, ada teror eksistensial bahwa manusia hanyalah makhluk kecil tanpa tujuan di alam semesta. Sama mengerikannya. Jadi, apapun pilihanmu, percaya atau tidak, kita tetap berhadapan dengan ketidakpastian dan ketakutan yang sama. Being human and not knowing. Mr. Reed kemudian mengeluarkan board game Monopoly. Kalian tahu permainan Monopoly? Charles Darrow dikenal sebagai penciptanya. Tapi ternyata, game kapitalis ini punya pendahulu. The Landlord's Game. Dibuat oleh Elizabeth Magie tahun 1903 dengan tujuan edukatif. Dari board game ini, Mr. Reed menjelaskan teori iterasi, konsep yang muncul dalam berbagai aspek termasuk game, agama, hingga musik. Okay. There are three major monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam. I call them the Big Three. Judaism, i.e., the original edition, Christianity, i.e., the most popular edition, and Islam, the newer, second most popular edition. May I see your Book of Mormon, please? I'll give it back. Thank you. And finally, after 800 years, this Mormonism, i.e., the zany regional spin-off edition. These are all iterations of the same source material. These texts share many of the same characters and histories, albeit presented with different meanings and perspectives. So, iterations over time, diluting the message, obscuring the original. Controversially, Mr. Reed juga menyinggung Yesus sebagai bagian dari konsep iterasi. Di salah satu dinding rumahnya, ia memajang 12 gambar dewa dengan kisah serupa Yesus. Tokoh-tokoh yang sudah ada sekitar 1000 tahun sebelum kelahirannya. Sekali lagi, iterasi. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar orisinal. Akhirnya, kedua misioner memilih pintu belief ke basement lembab. Mr. Reed menunjukkan bahwa sesungguhnya kebenaran adalah kontrol. With his twisted behavior, ia menyerang iman mereka, memaksakan pandangannya, dan membuat mereka percaya bahwa kepercayaan mereka hanyalah bentuk kontrol, bukan koneksi spiritual yang tulus. Mr. Reed pun juga meyakini bahwa dia telah berhasil mengimpose kontrol kepada para misioner ini dengan menggiring mereka masuk ke rumahnya dan mengikuti permainannya. The question is, why do you all let me? Sorry. You are here because the ideas of others have influenced every single decision you've made since the day you were born, and I've been able to predict every decision you'd make tonight because of that. You have allowed them to dictate every decision of your life. They decide who you worship, where you worship, what you worship. They even dictate the garments you wear under your clothes. What? Your magic
Apakah kamu sendiri pernah bertanya mengapa begitu banyak orang bisa tunduk pada doktrin yang konsekuensinya tidak nampak? Kontrol agama begitu kuat hingga mampu mengatur sebuah populasi tanpa belenggu fisik, bahkan atas pilihan mereka sendiri. Manifestasinya beragam, tetapi semua memiliki inti sejati yang sama, yaitu control. Heretic adalah film yang cerebral. Tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengajak kita berpikir. I love it and I enjoy it. Mr. Reed memang ada benarnya. Agama bisa menjadi bentuk kontrol, memanfaatkan sistem yang sudah ada. Dan apakah kita percaya atau tidak? Tidak terlalu penting, karena kita tidak pernah tahu kebenarannya. But I think agama bukan soal benar atau salah. Ia hanya sarana untuk mencapai spiritualitas. Bahkan yang ketidakpercayaan itu sendiri pun adalah suatu bentuk keyakinan. It's a form of religion in itself. Memeluk suatu agama tentu tidak masalah, asalkan kita sadar bahwa ia hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Untuk menghindari kontrol, jangan mentah-mentah percaya pada kitab atau pemuka agama yang berkoar-koar. Gunakanlah akal budimu untuk membangun peradaban yang lebih baik, damai, dan harmonis. Jika kamu belum pernah dengar, Omnism adalah keyakinan bahwa semua agama mengandung sebagian kebenaran. Namun, tak satu pun memilikinya secara utuh. So, remember, no religion holds the whole truth. It's up to us to use it as a means of peace and harmony, or chaos and war. Jadi, gimana menurut kamu? What are your takes from this movie? Apakah menurut kamu agama memang hanya memanfaatkan iterasi dari konsep yang sudah ada dengan tujuan untuk mengontrol masyarakat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya membuka ruang untuk healthy discussion. Silakan berdiskusi dengan sehat, dewasa, dan tetap menghargai perbedaan. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten ini. Dan feel free untuk memberi ide thought-provoking movies lainnya yang ingin kamu lihat di konten berikutnya. Thanks sudah menonton. Keep questioning. Keep wondering. I'll see you in the next one.